Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين جماعة الغازي رحمني ورحمكم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم alhamdulillah ala kulli hal. Di malam yang ke-9 dari rangkaian ibadah Ramadan 1442 Hijriah, Allah masih berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah saum, dan kita ikuti dengan ibadah-ibadah wajib dan sunnah yang lain, termasuk kita baru saja melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah bersama imam. Man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang mengerjakan sholat tarawihnya qiyam Ramadan berjamaah bersama imam sampai salam. Alhamdulillah kita bisa sampai salam bersama imam kita Al-Hafidh. Apa pahalanya? Kita tercatat seperti beribadah sepanjang malam. Semoga amalan yang baru saja kita kerjakan menjadi catatan amal soleh kita di depan Allah, dan kita dicatat seperti beribadah sepanjang malam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Saya diamanahkan oleh DKM untuk membahas tentang kunut witir. Bahkan ada sedikit pengalaman ketika Syekh Saraf mendapatkan tugas dari DKM Al-Ghazi, beliau bertanya ke saya, apakah di sana ada doa kunut witir? Maka jawaban saya, tidak ada Syekh. Kelihatannya beliau sedikit kecewa. Demikian juga beliau sudah dikenal di Masjid Darussalam Kota Wisata, karena kalau saya khatib Jumat, beliau imam, atau saya punya jadwal kajian di sana, juga beliau bertanya apakah ada doa kunut witir di sana. Maka saya jawab tidak ada. Alhamdulillah, ini kesempatan bagi saya yang sangat mulia. Insya Allah kita jelaskan tentang bagaimana hukum kunut witir itu sendiri, baik tinjauan syariat kalau Allah kalau Rasul, juga pendapat para ulama dan pendapat imam-imam mazhab. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kaidah-kaidah dulu berkaitan dengan syariat Allah ini. Ya Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Pertama, agama Islam ini, syariat yang ada dalam agama ini sudah sempurna, kata Allah. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jadi namanya syariat Islam itu sudah sempurna. Yang kedua, Allah tegaskan ketika kita beramal, ketika kita beribadah di hadapan Allah, itu harus sesuai dengan dalil Rasul. Dan ini Allah tegaskan dalam surat Al-Isra, surat 17 di ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu mengamalkan agama ini tanpa dasar ilmu, tanpa dalil. Kenapa kata Allah? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada mata hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Jadi kita beribadah tidak boleh hanya sekedar taklid buta, ikut-ikutan. Atau kalau kita bermadhab, setingkat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, siapapun bermadhab dengan mazhabku tidak tahu dasarnya, haram hukum. Demikian juga dengan imam mazhab yang lain, termasuk Imam Syafi'i. Mengingatkan tidak boleh kita taklid buta tanpa mengetahui dasarnya, dalilnya apa. Makanya Allah tegaskan kembali dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 di ayat 108.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang aku menyeru kepada jalan Allah ala basirah. Apa arti basirah? Dalil. Qala Allah, qala Rasul. Makanya Allah turunkan juga surat Al-An'am ayat 153. Kalau ingin selamat, ketika kita beragama melaksanakan syariat ini harus tahu tuntunan dalilnya. Hadhihi wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Qala kiai, qala siapapun, dan kita tidak pernah tahu dalil. Dan orang yang mengajak kita, mengajarkan kita juga tidak pernah menyampaikan dalilnya. Pokoknya demikian. Padahal 4 imam mazhab dalam kitab mereka itu menyebutkan kalau pendapat kami bertentangan dengan Quran dan hadis sahih, tinggalkan pendapat kami. Quran dan hadis sahihlah mazhab kami. Dan yang terakhir ada kaidah usul fikih yang harus benar-benar kita pahami, Bapak-bapak. Karena ada dana-dana sumbang di tengah umat Islam. Dikit-dikit tidak boleh. Kita beramal ini katanya nggak boleh. Memang asal-muasal hukum ibadah itu, al-aslu fil ibadah at-tauqif ay at-tahrim. Asal-muasal ibadah itu sesuatu yang diharamkan. Ila madallat dalil. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Itu harus dipahami dulu. Sehingga tidak ada lagi nada-nada sumbang. Dikit-dikit nggak boleh. Kita lakukan ini nggak boleh. Memang asal-muasal ibadah nggak boleh, haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Berbeda dengan masalah muamalah, Bapak-bapak. Al-aslu fil asya al-ibah. Asal-muasal tentang muamalah, sewa menyewa, pernikahan, hutang piutang, asalnya sesuatu yang boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya, yang mengharamkan. Jadi ada perbedaan antara kaidah ibadah dengan kaidah muamalah. Dan yang terakhir lagi, ternyata ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di tengah umatku ada sebuah rahmat. Banyak buku menulis hadis Sahih Bukhari, ini adalah sebuah kedustaan yang nyata. Bapak yang punya hadis Sahih Bukhari di rumah coba cari, ketemu nggak hadis ini? Perbedaan di tengah umatku adalah rahmat. Ternyata kata ahli hadis, termasuk Syekh Albani mengatakan ini hadis maudhu, hadis palsu. Termasuk juga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini hadis maudhu, hadis palsu. Makanya Allah turunkan surah Ali Imran ayat 59, surah An-Nisa ayat 59, wa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila Allah Rasul. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, nanti kalau kita sudah tahu dalilnya apa, maka perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasul yahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nanti sesudah kita tahu dalil tentang qunut witir, tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami laksanakan, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita coba membahas, mudah-mudahan cukup dengan program Kulibas. Kuliah 15 menit. Kan hakikatnya demikian. Kalau kultum kuliah 70 menit. Nah, itu beda lagi. Kan? Pertama tentang makna kunut. Jangan nanti kita sering membaca, membahas, membicarakan, karena sering jamaah saya tanya, ya, apa yang disebut dengan kalimat hauqalah. Ternyata banyak nggak paham, misalnya. Apa yang dimaksud dengan tahlil? Ternyata banyak nggak paham juga. Apa yang dimakna dengan Sayyidina, Habibina, Maulana? Sering mereka ucap, ternyata nggak paham. Maka makna kunut itu ada 3 makna. Makna yang pertama, kunut itu artinya khusyuk. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah di ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat perintah Allah.
Dan termasuk sholat wusta. Apa yang masuk sholat wusta? Yaitu sholat asar. Orang-orang tua kita ini yang paling berat sholat subuh berjamaah atau sholat asar berjamaah? Asar, ya cocok. Di perumahan saya juga yang paling berat untuk orang pensiun sholat asar. Kenapa Haji? Karena kalau subuh lebih mudah, tahajud, sholat subuh. Begitu sholat asar rata-rata jarang ke masjid, alasannya ketiduran Ustaz. Begitu kita tanya istrinya, kenapa nggak dibangunkan bapak? Kasihan Ustaz, karena suami saya ngorok, jadi saya nggak tega. Ya hakikatnya demikian. Pada perintah Allah, jagalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat tersebut dengan khusyuk. Makna yang kedua, ad-doa. Makna kunut itu adalah doa. Dan ini sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada cucunya Hasan. Bahwa ketika kunut witir itu doanya Allah mahdina atau Allah mahdini fi man hadait. Ya, yang sering dibaca oleh bermadzhab Syafi'i dalam kunut subuh. Padahal doa ini diajarkan Rasulullah SAW dalam kunut witir. Dan kita tahu subuh kan bukan witir ya Ustaz ya. Subuh itu kan genap ya. Akhirnya demikian. Ya, oke. Yang ketiga, makna kunut adalah taat, ta'ah. Dan ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 12. Ketika Allah menggambarkan hambanya bernama Siti Maryam. Nah, kalau Bapak pernah ke Aqsa, itu ada mihrabnya Siti Maryam di dekat Masjidil Aqsa. Di satu masjid yang dalam gua. Ya. Jadi kalau kita dari Aqsa masuk ke masjid itu masuk dalam gua, terus lurus ternyata di lantai 2-nya itu ada satu tempat digambarkan, diceritakan wallahu a'lam benar atau tidak. Gator saya mengatakan inilah tempat mihrabnya Siti Maryam ketika beribadah bermunajat di hadapan Allah. Dan itu Allah abadikan tentang sosok Maryam ya dalam surah At-Tahrim ayat 12, makna kunut wa kanat minal qanitin. Sosok Maryam itu ketika beribadah dia taat. Dia menundukkan diri, berserah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga sudah bisa kita pahami kalau kita sering berbahasa kunut, maknanya tadi 3. Bisa bermakna khusyuk, bisa bermakna doa, bisa bermakna ta'ah atau ketundukan di hadapan Allah. Nah, sekarang apa hukum kunut witir? Ulama sepakat, jumhur ulama, kunut witir itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Apa dalilnya? Rasulullah SAW memang mayoritas ketika beliau sholat witir berkunut. Tapi ada beberapa saat beliau juga tidak berkunut. Seandainya hukum witir ini wajib, pasti beliau tidak pernah meninggalkan. Karena hakikatnya demikian hukum wajib. Kalau ditinggalkan berdosa, kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala. Jadi hukum kunutnya adalah sunnah. Nah sekarang, bagaimana pelaksanaan kunut witir di bulan Ramadan? Dan bagaimana juga pelaksanaan kunut witir ketika kita sholat witir di setiap malam sholat malam. Para ulama berbeda pendapat. Kan yang terkenal di muka bumi ini 4 imam mazhab. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, doa kunut witir ini dibaca adalah pertengahan bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Halim tadi. Wa Masjid Al-Ghazi, dan insya Allah nanti dipimpin oleh Syekh Syaraf, tanggal 15 Ramadan nanti malam 16 akan mengadakan doa kunut witir. Nanti kapan kita laksanakan kunut witir nanti saya jelaskan, ada perbedaan ulama juga. Ya. Jadi menurut Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i, doa kunut witir ini dibaca di pertengahan Ramadan. Adapun menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal, kunut witir ini dibaca sejak awal Ramadan, bahkan menurut mereka kunut witir ini dibaca sepanjang tahun, setiap orang sholat witir baca kunut witir. Dan mereka berpendapat berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah yang kata Syekh Albani ini kedudukan hadisnya sahih dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Imam yang diperintahkan Umar bin Khattab memimpin sholat tarawih sesudah Rasulullah SAW wafat.
Dan Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab ini menjadi imam saat itu. Dan Umar berijtihad, bukan berarti 20 rakaat tidak ada dalil. Kata ulama, mereka yang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat, bahkan tanya Pak Haji Halim atau bapak-bapak yang pernah umroh akhir Ramadan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau 10 terakhir Ramadan, sholat tarawihnya itu Ustadz 33 rakaat. 20 rakaat dikerjakan habis sholat Isya, dibaca satu juz beneran ini. Jadi kalau malam 21 yang dibaca juz ke-21 khatam satu juz. Kira-kira kalau dibawa oleh imam kita di Masjid Al-Ghazi, jamaah bertambah atau bertambah kabur, Pak? Yang bisa jawab bapak-bapak lah ya. Padahal berdasarkan hadis Sahih Bukhari, afdhalus sholatul qiyam, sebaik-baik sholat yang lama berdirinya, kata Rasulullah SAW. Dan beliau tidak omdo, beliau buktikan dengan sifat sholat beliau ketika sholat malam. Rakaat pertama yang beliau baca surah Al-Baqarah khatam, 286 khatam. Ternyata imam kita tadi nggak sampai surat Al-A'raf 96 ya Pak Haji ya. Saya lagi menunggu kapan walau anna ahlal qura amanu wattaqau ini ya. Sampai situ. Oh Masya Allah, berarti saya ini nggak memperhatikan ya. Karena saya pikir udah Pak Haji Halim. Jadi itulah gambaran bagaimana sifat Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat sunnah. Beliau baca di rakaat pertama Al-Baqarah khatam. Sahabat berpikir beliau akan ruku, ternyata sambung surat Ali Imran. Berapa surat Ali Imran? Al-Baqarah 286. Tambah Ali Imran 200, 486. Sampai Abu Bakar digambarkan sudah bersandar di pelepah kurma, saking udah nggak kuat. Tapi digambarkan Rasulullah SAW tetap tegak kayak gunung, nggak bergerak, nggak bergeming. Ya, makanya Aisyah ketika ditanya bagaimana sifat sholat Nabi, wala tas'al min tulihinna wa husnihinna hatta rahimtuhu. Jangan kalian tanyakan bagaimana panjang dan indahnya sholat kekasihku Rasulullah SAW sampai aku kasihan melihat. Gimana nggak kasihan? Rakaat pertama aja yang baca Al-Baqarah khatam, sambung Ali Imran, sambung surah An-Nisa. Berapa surah An-Nisa ayatnya Ustaz? Wah Ustaz lemah juga. Berapa? 176. Kok nggak percaya? Lihat aja sendiri ya. 176. Coba bayangkan. Berapa itu? Udah berapa ratus? Baru beliau ruku. Rukunya pun digambarkan hampir selama berdirinya beliau. Makanya Aisyah ditanya, bagaimana sholat Rasulullah sampai itu di Ramadan maupun di luar Ramadan? Maka yazid wa la yanqus ala 11 rakaatan. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, Rasulullah SAW tidak pernah lebih sholatnya dari 11 rakaat. Nah, dari mana dalil orang 20? Masjidil Haram sampai 33, ahli Kufah sampai 73. Kalau kita baca Bidayatul Mustahid, karena ada hadis keumuman. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ini dari Ibnu Mas'ud, hadis Sahih Bukhari, "Kaifa sholatul lail ya Rasulullah?" Bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Qala sholatul laili mathna mathna. Sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Dan di hadis ini beliau nggak batasi. Bahkan belum menjelaskan fa in khiftum ayyatiyakum subhu fa'autiru biwahidah. Jika kamu takut datangnya waktu subuh, cukup witir 1 rakaat. Maka ulama memahami hadis ini, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, sesuai kemampuan. Sholat tarawih kita besok malam boleh kok 2 rakaat plus witir, boleh tidak? Boleh. Tapi senang banget ya jemaah ya. 2 rakaat plus witir, hakikatnya boleh sholat malam. Bahkan tanpa 2 rakaat witir aja boleh. Cuman jelas al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu tergantung dari jenis amal perbuatan. Makin kita ada tuntunan, kita ikut sunnahnya, pasti ada kemuliaan di dalam. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bahwa imam madhab memahami kunut witir di bulan Ramadan terjadi perbedaan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kunut witir ini dibaca di pertengahan Ramadan. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, madzhab Hambali, itu dibaca sejak awal Ramadan. Nah, syekh kita, karena orang-orang Jazirah Arab itu rata-rata bermadzhab Hambali. Maka beliau bertanya, apakah ada kunut witir sejak Ramadan? Itu hakikatnya. Bisa dipahami ini dulu ya.
Karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, kalau ingin bermadzhab, maka bacaan kunut witir kita di pertengahan Ramadan. Nah, sekarang kita lihat muridnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Dan saya perlu ingatkan, ada perbedaan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi muridnya Imam Syafi'i langsung. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten yang lama tinggal di Mekah. Katanya sempat jadi imam di sana. Wallahu a'lam. Karena saya nggak pernah hidup di zaman beliau. Cuman baca saja sejarah. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Tapi ingat, beliau bukan langsung berguru pada Imam Syafi'i. Nggak ketemu beliau. Karena Syekh Al-Bantani kapan lahir? Ya, maka itu juga kita jaga agak aneh ketika Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Manaqib diceritakan bahwa di punggung beliau ada bekas tapak kaki Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Kira-kira benar nggak Pak Ismail? Kapan Syekh Abdul Qadir Jalani lahir? Kapan Rasul kita wafat dan Mi'raj? Nah, inilah kadang-kadang hulu berlebih-lebihan. Kita diperintahkan memuliakan orang-orang soleh. Kita diperintahkan memuliakan para ulama. Tapi ketika hulu berlebih-lebihan bahaya. Bukankah orang-orang Nasrani ketika hulu menganggap Isa alaihi sebagai Tuhan? Karena kita demikian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kita dari Sahih Bukhari, la tatruni kama utri Isa bin Maryam. Jangan kalian mengagung-agungkan aku sebagaimana Isa diagungkan oleh pengikutnya sampai dianggap dia itu Tuhan atau anak Tuhan, wa iyadzubillah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Imam Nawawi? Ini langsung muridnya Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Adhkar. Mayoritas dalam mazhab kami bahwa berpendapat kunut witir itu dilaksanakan pertengahan Ramadan di malam ke-16. Walaupun ada di antara kalangan kami berpendapat kunut witir ini dibaca sejak awal Ramadan, termasuk mazhab Hanafi tadi dan mazhab Ahmad bin Hambal. Tapi pendapat yang rajih di mazhab kami, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwa kunut witir ini dibaca di pertengahan Ramadan. Dan beliau juga menyadut pendapat dari Imam Baihaqi. Siapa Imam Baihaqi? Salah satu perawi hadis, kan sering baca hadis riwayat Imam Baihaqi. Kata Imam Baihaqi, pendapat yang kuat adalah membaca kunut witir ini di pertengahan Ramadan. Dan ini didukung ada beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar, kata Imam Baihaqi. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Ya, juga didukung oleh tabi'in seperti Ibnu Sirin dan Ibnu Qudamah, ya, mendukung tentang kunut witir itu dibaca pertengahan Ramadan. Nah, sekarang mana pendapat yang lebih kuat? Saya mengambil pendapat yang kuat. Kalau kita melihat dari hadis Ibnu Majah, dari Ubay bin Ka'ab, kata Syekh Albani hadis itu bukan sahih. Apa isi hadisnya? Inna Rasulullah SAW kana yutiru wa yaqnutu qabla ruku'. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau salat witir beliau berkunut sebelum ruku'. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kapan kunut witir ini kita baca? Jadi sudah jelas tadi makna kunut sudah, bagaimana pendapat para ulama sudah, yang lebih rajih sudah saya sampaikan dalilnya. Sekarang kapan pelaksanaan kunut witir? Kalau waktu sudah tadi ya. Apakah kunut witir yang kita baca sebelum ruku atau sesudah ruku? Sahabat juga berbeda memahami. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana hadis Ka'ab tadi, Ubay bin Ka'ab, dan diriwayatkan Imam Ibnu Majah bahwa kunut witir ini dibaca sebelum ruku. Tapi menurut Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, bin Umar, itu Rasulullah SAW juga pernah berkunut sesudah beliau ruku. Nah, kalau terjadi pada ini, selama ada dalil silahkan pilih yang mana imam. Dan jamaah jangan bingung, sama seperti malam ini. Biasanya kan witir 3 rakaat sekali salam. Malam ini dirubah 2 plus 1. Ada dalil, ada hadis Ahmad, boleh. Di Masjidil Haram juga dimodifikasi kunut witir itu salat witir.
kadang 3 rakaat sekali salam oleh Imam Sudes, kadang oleh imam lain 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Karena dua-dua didukung oleh dalil. Nah, ketika perbedaan ini didukung oleh dalil, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu, karena dua-dua dalilnya sahih, silahkan pilih. Hari ini dan lewat putusan DKM kita, sholat witirnya berubah dengan malam-malam sebelumnya. Fadl, karena ada dalil yang sahih. Terus DKM memutuskan bahwa kunut witir mulai pertengahan Ramadan juga didukung dalil, tafadhol. Yang menjadi masalah pertama, begitu sholat Isya pada pulang. Berikutnya, kajian tarawih ini sengaja dibuat habis sholat witir, ternyata separuh pulang. Ya, yang saya khawatir terjadi nih di perumahan daerah Bojong. Qadarullah imamnya bukan dokter memang, tapi orang Yaman, hafiz, bersanad kepada Rasulullah SAW. Ternyata sejak awal Ramadan dia bawa kunut witir. Dia baca hampir setengah jam ke Imam Sudes. Kata DKM-nya, Ustadz tolong beritahu tuh share itu. Ya kan? Akhirnya saya cara beritahu dia apa? Pas Imam Syarof jadi imam, ditanya ada kunut witir, dia bilang nggak ada. Jadi biar dia paham, setingkat Syekh Syarof aja aman kan? Nggak menjadi masalah. Jadi kata DKM, gara-gara kunut witir hampir setengah jam, 3 soft kabur. Ya semoga tidak terjadi di sini. Hanya ini yang saya sampaikan, jelas ya. Nah, karena dalilnya jelas, fadhol mau yang mana? Sejak awal Ramadan silahkan, karena hakikatnya doa itu sangat diperintahkan. Ud'uuni astajib lakum. Mau pertengahan Ramadan juga tafadhol, karena masing-masing punya dalil. Yang bermasalah kalau imamnya buru-buru sholat, itu imam pencuri, dan sholat kita tidak sah gara-gara milih 2-3 buru-buru. Setelannya udah berubah, sholat isyanya tumakninah, begitu masuk sholat tarawihnya udah setelannya masuk GPF1, Al-Fatihah 1 nafas, yang dibaca kul-kul, kata jamaah ini dia imam gaul. Nah, jadi imam gaul kok kul-kul, Ustaz, ya. Mungkin hanya ini, mohon maaf segala kekurangan saya. Fastabiqul khairat, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.